Selamat sore saudara-saudara sekalian, para choicer di seluruh Indonesia yang mungkin mengikuti perayaan Ekaristi dari Kapel Rumah Sakit Gotong Royong yang diselenggarakan oleh Koordinator Nasional Choice Indonesia. Semoga dapat menjadi sarana untuk tetap berkomunikasi melalui perayaan Ekaristi ini, dan semoga dengan perayaan Ekaristi ini hubungan kita tidak semakin jauh, tapi semakin dalam di dalam nama Tuhan. Kita akan mengawali perayaan Ekaristi ini dengan lagu-lagu pujian sebelum kita memasuki perayaan Ekaristi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
seeking you as a precious jewel. Lord, to give all might be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Oh, Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semogalah yang telah membangkitkan Yesus dari alam maut, melimpahkan penghiburan iman kepada kita sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore saudara-saudara sekalian dan mungkin para choicer dan siapapun juga yang mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini dari Rumah Sakit Gotong Royong Surabaya. Kita memasuki hari Minggu Paskah yang ke-6. Dan di dalam bacaan Injil nanti kita melihat bahwa saat-saat sebelum Yesus meninggalkan murid-muridnya dan terangkat ke surga nanti tanggal 21 Mei, dia memberikan wejangan kepada para muridnya sebagai suatu bekal apabila mereka ditinggalkan nanti. Biasanya memang wejangan-wejangan itu diberikan oleh guru-guru atau mirip-mirip orang yang ngelmu kebatinan dengan maksud agar supaya ilmu yang sudah diberikan itu bisa diteruskan. Tetapi yang Yesus buat tidak hanya sekedar memberikan wejangan, tetapi dia menjanjikan roh penolong, yaitu roh kebenaran yang akan menyertai para murid-muridnya. Saudara-saudara sekalian, mengawali perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya padalah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Diri-Kau, kami meluhur
Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami agar dengan semangat yang tinggi kami merayakan hari-hari sukacita ini untuk menghormati Tuhan yang bangkit. Semoga apa yang kami kenang dalam perayaan ini senantiasa kami amalkan dalam karya dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengarkan bacaan-bacaan hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu. Seluruh bumi memazmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena Dia.
yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Marilah dengarlah, hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Pujilah Allah, haleluya, haleluya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Siapa yang mengasihi aku akan hidup menurut sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu
selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia ini tidak akan melihat aku, tapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, sebentar lagi Liga Jerman itu akan mengawali pertandingan sepak bola yang pasti kemudian akan disusul oleh negara-negara yang lain. Dan kalau kita penggemar sepak bola, pasti kita melihat bahwa klub sepak bola itu tidak lepas dari supporter. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian tahu bahwa salah satu klub terkenal di Inggris, Liverpool, yang sekarang menduduki peringkat atas, itu selalu ketika mereka bertanding, para supporternya itu menyanyikan apa? You will never walk alone. Artinya, kamu tidak pernah akan kutinggalkan berjalan sendiri. Untuk menyatakan bahwa dalam situasi apapun juga supporter itu mendukung mereka. Saudara-saudara sekalian, kalau Yesus pada bacaan Injil hari ini mengatakan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Mengapa? Karena dia tidak sekedar supporter bagi kita. Karena Roh kebenaran yang diberikan itu tidak saat itu saja, tapi dalam seluruh kehidupan kita sampai akhir zaman. Sehingga kita melihat di sini kecintaan Yesus kepada umatnya itu melebihi supporter sepak bola, karena dia menemani sampai akhir zaman. Dan kalau Yesus mengatakan hal itu untuk mengatakan kepada kita bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu ditemani oleh Tuhan. Bahkan dia mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara-saudara sekalian, memang nanti kita akan merayakan Hari Pentakosta. Tetapi penolong yang merupakan terjemahan dari Roh Kudus, Parakletos yang itu mempunyai arti yang sebetulnya lebih dalam. Di dalam beberapa teks itu digambarkan roh yang menghibur. Ya, sebetulnya Roh Kudus bukan roh sekedar roh penghiburan. Parakletos itu arti bahasa Yunani. Dia mempunyai arti yang banyak. Yang pertama adalah memberikan uluran tangan di saat dalam kegelapan. Menuntun di jalan yang licin. Yang ini yang penting, yang selalu siap dipanggil untuk datang membantu. Sehingga Roh Kudus ini bagi umat Kristiani menjadi semacam Yesus yang mendampingi kehidupan mereka meskipun tidak kelihatan. Jangan pernah berpikir bahwa Roh Kudus itu adalah bekerja dengan spektakuler. Tapi dia bekerja secara diam-diam. Dan kalau orang kemudian menemukan jalan keluar, dan bahkan dia mencari jalan keluar yang jitu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan bahwa dia telah menunjukkan itu yang benar. Di dalam bacaan pertama, dan sebetulnya di dalam seluruh kisah para rasul, kita akan melihat bagaimana sepak terjang para murid itu mewartakan kabar gembira pada saat di mana mereka mengalami tekanan dari pemerintah
yang berkuasa saat itu. Karena mereka menjadi orang yang subversif ya. Mereka beraktivitas di bawah tanah karena kalau ketahuan mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyembah dewa. Dan pemerintah Romawi itu menyembah dewa, dan kalau mereka berperang kemudian kalah, yang mereka pikir bukan karena mereka kurang siap atau kurang persenjataan, yang mereka pikir adalah ini pasti ada orang-orang yang tidak menyembah dewa perang yaitu Apollo. Maka itu adalah orang Kristen, maka orang Kristen dikejar. Tapi dalam situasi itu kita melihat justru penambahan umat paling banyak itu di sekitar pengejaran. Dari mana kekuatan mereka? Di dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana diceritakan Filipus pergi ke Samaria. Dan kemudian para rasul di sana berdoa untuk memperoleh Roh Kudus. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Setiba di sana kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan di atas orang-orang yang percaya itu dan mereka menerima Roh Kudus. Sehingga kita melihat kekuatan Roh Kudus memang tidak pernah kelihatan, tetapi bekerja dengan sangat kuat. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini sudah sekian hari, lebih dari 1 bulan kita berada dalam situasi kecemasan. Karena sesuatu yang tidak jelas akan berakhir kapan. Dan pasti kita juga membutuhkan suatu pendampingan. Dalam situasi kita menjelang kedatangan Roh Kudus dengan novena Pentakosta, marilah kita sadari bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak sekedar supporter Liverpool yang hanya mensporteri pada saat pertandingan. Dia adalah Yesus yang menyertai kita dalam seluruh kehidupan kita. Maka jangan pernah gelisah. Saudara-saudara sekalian, semoga dengan saat-saat menjelang turunnya Roh Kudus ini kita diingatkan bahwa Roh Kudus adalah roh yang selalu siap dipanggil untuk membantu kita pada saat apapun juga, terutama dalam saat gelisah seperti sekarang ini. Amin. Kita doakan aku percaya dari puji syukur nomor 1. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra dan Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Kristus menjanjikan kepada kita akan kedatangan Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan semua yang telah dikatakannya kepada kita. Dengan tuntunan Roh Kudus, marilah kita memanjatkan doa kepada Bapa di surga. Bagi Gereja Kristus, semoga Bapa mendampingi gerejamu dalam menantikan dan menerima janji Kristus akan Roh Kudus, sehingga semakin teguhlah iman kasih dan pengharapan kami dalam mewartakan karya kasih-Mu bagi dunia. Marilah kita mohon, utuslah Roh Kudus-Mu memperbarui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi persoalan-persoalan besar dunia dewasa ini, semoga Bapa mengutus Roh Kudus untuk menerangi setiap langkah hidup kami, sehingga kami selalu menghormati martabat pribadi manusia dan siap sedia membukakan kesempatan-kesempatan hidup bagi semua orang. Marilah kita mohon. Utuslah Roh Kudus-Mu memperbaharui kami umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua yang menderita, semoga Bapa meneguhkan pengharapan orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Semoga mereka dapat menemukan dan mengalami kasih-Mu melalui kebaikan hati banyak orang yang mengasihi mereka secara tulus.
Marilah kita mohon, Utuslah Roh Kudus-Mu Kudus-Mu memperbaharui untuk kami memperbaharui umat-Mu, ya Tuhan. bagi kita sendiri. Semoga berkat perayaan Ekaristi ini, kami semakin rukun bersatu dalam kata dan karya penyelamatan. Marilah kita mohon, Utuslah Roh Utuslah Roh Kudus-Mu Kudus-Mu memperbaharui kami memperbaharui umat-Mu, umat-Mu, ya ya Tuhan. Allah Bapa kami, sebelum sengsaranya, Putra-Mu telah mendoakan para murid agar mereka bersatu seperti Engkau dan Dia satu adanya. Berilah kami kekuatan Roh Kudus-Mu untuk bekerja sama membangun persatuan atas dasar cinta kasih di dalam Diko Putra-Mu dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Intensi misa untuk memperingati wafatnya Filipus Andre Purbaya 8 tahun yang lalu, almarhum Bapak Mugeni 6 tahun yang lalu. Semoga Bapak dan Kung kami FX Suarjo yang telah berpulang 7 tahun yang lalu diberikan kehidupan kekal di surga. Untuk arwah Bapak Agustinus Sumantri Sujono, Bapak Usman dan Nyonya Janda Ong Cianyu. Mohon kedamaian kekal untuk Bapak Andi Wijaya, Papa dari Devina, Choicer Surabaya Angkatan 130 yang berpulang pada tanggal 14 Mei 2020 yang lalu. Memperingati 5 tahun berpulangnya Bapak Doni Vincent ke rumah Bapak, mohon kedamaian kekal untuk Antonius Anantawidodo meninggal dunia 100 hari yang lalu pada 15 Februari 2020. Mohon kedamaian kekal untuk wafatnya Dominiria Hulu, Choicer Surabaya Angkatan 133 yang wafat 26 April 2020 yang lalu. Memperingati 2 tahun berpulangnya Daniel Wijaya, Choicer Surabaya Angkatan 81, semoga diberikan kedamaian kekal. Mohon pengampunan dosa dan kedamaian kekal untuk Papa FX Libertus. Mohon kesehatan untuk Mama Ita Margareta, untuk kebahagiaan abadi dan istirahat tenang di surga. Ayahanda Stefanus Tumba, untuk kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang buat Mama Maria Magdalena Helena, Maryam, Mama dari Dedi Malik, Choicer Pontianak. Ucapan syukur atas ulang tahun pernikahan yang ketiga, Seto dan Olin, tanggal 11 Mei dari Makassar. Ucapan syukur atas bertambahnya umur anak kami, Paskalis Axel Bagus Respasti, Makassar, untuk pemulihan dan kebangkitan PT Rek Ing supaya dipertemukan dan didekatkan dengan jodoh. Mengucap syukur atas ulang tahun ke-76 Lam Oitian, Mama dari Benseng, Choicer Jakarta. Semoga diberikan kesehatan yang baik dan juga mujizat terjadi untuk pemulihan demensia yang dialaminya dan selalu diberikan kesadaran dalam melakukan semua hal yang harus dilakukan setiap harinya. Syukur atas hari ulang tahun perkawinan ke-38 Pak Sutri Andrian Irin pada tanggal 20 Mei, mohon perlindungan Tuhan selalu. Kita lanjutkan dengan lagu persembahan. Give thanks to the
Mohon rahmat kesembuhan untuk Vincentius Wisnu Pratomo yang terbaring di rumah sakit, semoga segera bisa beraktivitas. Syukur atas ulang tahun Edwin Indarto Ongkowijaya yang ke-11 tahun, semoga panjang umur. Ucapan syukur hari ulang tahun perkawinan Pak Sutri Wakwa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah doa-doa yang kami panjatkan ke hadirat-Mu bersama persembahan kurban ini. Sudilah Engkau menyucikan kami dengan rahmat-Mu, agar kami layak menerima sakramen kasih-Mu yang agung dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Teristimewa pada masa Paskah ini, layaklah Engkau kami muliakan dengan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Ia mengenapi kurban-kurban perjanjian lama, dan ketika menyerahkan diri kepadamu demi keselamatan kami, Ia bertindak serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah, bersama segenap penghuni surga dan para malaikat, yang bermadah memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita
Wafatmu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Vincentius, serta para imam diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala kemalangan dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami.
Saudara-saudara sekalian, inilah roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan yang beri hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. segenap keluarga besar Joyce yang kami cintai, Romo, Suster, Bruder, Frater, tim Pasutri, tim Youth, dan Joycer di seluruh Indonesia. Pada kesempatan ini kami boleh menyapa setelah sekian lama kegiatan
Joyce tidur ya karena adanya pandemi ini. Jadi perasaan saya sedih karena semua aktivitas dari Joyce tidur. Tapi pada kesempatan ini kita boleh sedikit bergembira karena kita bisa ketemu secara live streaming. Saya juga mengharapkan pandemi ini bisa segera berakhir sehingga kegiatan yang selama ini tertunda bisa segera diaktifkan kembali. Selamat sore para Joycer dan Romo, Suster dan para pasutri, tim Youth dan Joycer semua. Perasaan saya sangat, pertama kami gembira karena pastor kami menyambut dengan semangat untuk mengadakan misa Joyce, misa untuk Joyce, para Joycer semua, dan dengan adanya pandemi ini relasi kita di dalam keluarga bisa lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin kita orang tua repot sendiri, anak-anak repot sendiri. Sekarang dengan adanya pandemi ini kami bisa berkumpul dalam satu keluarga dan relasi kami bisa makin baik. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita semua bisa berkumpul dan beraktivitas seperti semula. Dan semoga kami semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan doa dan berkat, kemudian ditutup dengan lagu kebangsaan Joyce. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, dengan kebangkitan Kristus, Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Selalu
besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan sembahku